Wabil khusus kalimanipun antara Kiai Haji Abdul Muhsin Syadili yang kami muliakan, Khatib Majelis Tinggi Ustaz Haji Misbahuddin, yang kami muliakan Ketua Pengurus Pimpinan Cabang dan Ketua Pengurus dan tak lupa pula para hadirin hadirat, ustaz-ustazah dan yang teristimewa Shahibul Bait Kalimantan Ibu Nyai Hajah Marufah beserta keluarga. Syukur alhamdulillah pada siang menjelang sore kita semua masih diperkenankan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk hadir berbaca di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam keadaan diguyur hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga niatan kita bersama melangkahkan kaki dari kediaman masing-masing menuju tempat ini, menuju tempat yang membawakan ini, senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterima, dan kita mendapatkan tambahan wawasan ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'anan pada sore hari ini, menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam yang kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para ustaz, ustazah, kiai yang dirahmati Allah, pada sore hari ini agenda merupakan agenda pertama dari agenda rutin yang sudah diprogramkan oleh pimpinan cabang dan ketua Bapak, yaitu ngaji bareng yang berdasarkan hasil rapat pada beberapa waktu yang lalu, bahwa sudah dibuat jadwal ngaji bareng sebagai salah satu wasilah untuk kolaborasi ini, juga menjadi wasilah untuk bersilaturahmi antara ustaz-ustazah sekalian. Dan alhamdulillah untuk tukaran yang pertama, panjenengan pun Ibu Nyai Hajah Marufah berkenan untuk menjadi tuan rumah dalam kegiatan yang bareng pada sore hari ini. Kami dari pimpinan cabang dan ketua Bapak tidak ada yang bisa kami haturkan kecuali jazakumullah khairan jazaa. Semoga ini memberikan manfaat dan berkah yang semakin luas untuk masyarakat di dalam menyampaikan Al-Quran, khususnya di Kecamatan Tanjung ini. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kami selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah sambutan, dan yang keempat adalah acara inti, yaitu ngaji bersama, ngaji bareng yang akan diisi oleh Wadis Majelis ini pimpinan cabang dan ketua Bapak Kabupaten Malang, Kanjeng Ibu Nabi Syekh Haji Abdul Muhsin. Dan yang terakhir adalah doa berikut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kegiatan pada sore hari ini menjadi kegiatan yang mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka acara ngaji baru pada sore hari ini
dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat, yang berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadiyah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri khas dari pimpinan cabang Jamiatul Furqan di setiap kegiatan Rois Majelis Muslimin mengamankan harus ada yang baca Quran, karena itu merupakan karakter dari kita sebagai organisasi yang bergerak dan berjuang di jalan Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon berkenan Al-Mukarramah Ustazah Hajah Nurul Al-Rawati berkenan untuk membacakan ayat Al-Quran. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق Terima kasih yang disampaikan kepada Ibu Ustazah Guru dan Wali. Perlu diketahui bahwa beliau merupakan bendahara dari pimpinan dalam Jamiah Ketua Fakultas Kabupaten Malang sekaligus sebagai pembina LPDI Kabupaten Malang yang ikut mengharumkan membimbing para peserta musyawarah tilawatul Quran Kabupaten Malang yang beberapa waktu yang lalu berjuang membanggakan Kabupaten Malang di musyawarah tilawatul Quran tingkat Jawa Timur di Kabupaten Pamekasan. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ustaz Haji Misbahuddin. Kami
ulangi bahwa sambutan pertama adalah disampaikan oleh Ustaz Fadli sebagai Sohibul Bait pada kegiatan yang baru sore hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lima ughliq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah lima ughliq. Al-Fatihah lima sabaq wa nasir al-haq bil haq wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, wabil khusus nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sehat walafiat, dan yang utama nikmat kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita sehingga hari kita akan dengan mudah melangkah ke majelis ilmu yang sangat Allah Subhanahu wa taala sukai. Mudah-mudahan kehadiran kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan serta pahala dan keridhaan darinya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menegakkan sunnah yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu hamba Allah, salah satu umat Nabi yang memang keumatannya nantinya diakui oleh Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimahullah, yang kami hormati Syekh Al-Arif Billah Al-Ustaz Yai Haji Abdul Muhim Syadri Hamidullah, dan yang kami hormati seluruh pengurus cabang Jamiatul Pulau Watupas Kabupaten Malang, dan juga yang kami hormati seluruh pengurus cabang Jamiatul Pulau Watupas kecamatan-kecamatan di Kabupaten Malang, dan juga Sohibul Bait ibunda kami Ustazah Nadawah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami mewakili Sohibul Bait, mewakili khususnya pengurus cabang JPH Kabupaten JPH Kecamatan Kepanjen mengucapkan syukur jazakumullah khairal jazaa, syukur jazakumullah ahsanal jazaa atas kehadiran panjenengan sekalian di dalam majelis ini. Wabil khusus syukur jazakumullah kepada Gus Abdul Muhim dan juga para jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf apabila dalam penyambutan ada yang kurang berkenan, ada kekurangan di sana sini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan panjenengan sekalian meridhoinya. Kemudian yang ketiga, kami juga memohon doa dari jemaah sekalian karena momen ini bertepatan dengan haul 1 tahun kepulangan abang kami Yai Haji Astawi bin Haji Nur bin Faris bin Muhammad Yusuf yang telah setahun telah mendahului kita. Mohon doa dari jemaah sekalian, mudah-mudahan kami anak keturunan mampu melanjutkan perjuangan yang telah dicita-citakan oleh abang kami. Demikian sambutan kami mewakili Sohibul Bait. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam acara majelis taklim ini, pengajian yang disambut juga dengan guyuran hujan. Insyaallah
malaikatnya semakin banyak nantinya yang berakhir kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian sambutan dari kami, Jazakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya sambutan dari Ketua Pembina Cabang Jami'ah Al-Fat dengan pun Ustaz Abdul Aziz, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara pengurus cabang, baik dari barisan sendiri dan dalam organisasi, ada di sini kadernya, usaha-usaha dari pagi ini dan struktur organisasi juga para kadernya. Kemudian ada dewan organisasi yang pada saat itu diamanahkan kepada saya selaku ketua, kemudian sekretarisnya yang bukan menjadi RD-nya Ustaz Mahfud Al-Topik, itu juga ahli Polri, sekaligus juga menjadi dosen, juga jajaran BC yang tidak saya sebutkan dengan dulu dan beberapa kami yang menggambarkan rekan-rekan PAJ yang beberapa yang sudah hadir dalam kesempatan ini, hadir dari Lawang ini Ustaz Mobas, kemudian hadir dari Wajah Ustaz Nur Hidayah dari Wajah. Alhamdulillah warga baru ini dari Kacung. Ya alhamdulillah juga kami tertutup, juga alhamdulillah semangat. Kemudian PAJ Panjen yang menurut Rois sudah tertutup, tapi datanya belum masuk ke saya, sehingga saya belum bisa berbuat apapun di Panjen karena sudah tertutup. Dan saat ini sudah dalam perjalanan, wakil sudah hadir masuk di sini, kemudian Bantur juga alhamdulillah sudah menuju berjalan ke sini. Alhamdulillah juga para asatidz yang hadir dalam kesempatan ini di kegiatan ini, kalau suatu perubahan itu aja ibunya yang Bapak yang belum menjadi bagian dari beberapa yang nanti mudah-mudahan federasinya dari negara yang ada di sebelah alam dengan kita, mudah-mudahan nanti juga bisa menggerakkan Jabal Kubro di Kecamatan Kemanjen setelah hadir di Pamantau atau Kemudian. Puji syukur pada Allah atas karunia-Nya pada saat ini bisa menggerakkan sekaligus memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama ngaji bareng dengan Rois Majelis Ilmi yang ini nanti adalah terkait dengan bagian dari program PJ Jabatan Kubro. Mudah-mudahan dengan syukur yang diniati dengan telah ini
Allah memberikan kekuasaan kepada kita, memberikan manfaat kepada kita, memberikan barokah kepada kita. Kami diharapkan alamin. Salam dan salam kepada Muhammad SAW, kepada sahabat dan pengikutnya, para kiai, para sahabat Rasulullah. Adalah keprihatinan yang luar biasa dan yang mendalam dari Rokis Majelis Ilmi khususnya adanya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan aktualisasi dan kualitas pembacaan Al-Quran. Ini jujur saya sampaikan, Gus Muhyiddin ini longsor atas nama Jihad, tapi ngajinya betul ilmu. Terus merasa aku dari buku TPK puluhan tahun merasa ini dan itu, sampai kenyataan jadi keprihatinan. Maka di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai pengasuh pesantren dan sekarang saat ini sudah ribuan, ini beliau masih siap menyempatkan waktu dan ilmunya ketika ini diamanatkan dalam kegiatan Jamatul Qur'an melalui cara keliling yang seperti ini. Walaupun diamanatkan dalam raker yang kita laksanakan di Wisma, tapi si pemberi amanat dari orang lain. Hanya program, si pemberi program nggak pernah muncul. Nah ini dari perkara istilahnya kan begitu. Nah tapi dari fakta itu kami dengan Roti selalu bagaimana caranya. Alhamdulillah pada rapat 1 bulan yang lalu kita sudah merencanakan kegiatan yang pada waktu itu direncanakan di sebuah kita, cuma karena belum pas orang tuanya mampu di Gresik sehingga tidak bisa. Dengan alhamdulillah ibunya yang wafat bersedia dalam kesempatan ini. Dan ini adalah program rutin setiap akad wajib. Jadi para kiai, para santri, monggo nanti kalau kita ingin ngaji khusus yang terkait dengan ke-Al-Quranan yang syarat keilmuannya itu sudah tidak bisa diragukan lagi, yang semestinya andaikan tidak ada fitnah COVID, salah satu gurunya beliau Syekh Ali dari Yaman berkenan rawuh, cuma karena ada situasi ini akhirnya beliau tidak bisa rawuh dan tidak, mungkin rencananya akan kita bawa dalam kegiatan seperti ini. Ini yang pertama adalah merupakan anak profesi dan keprihatinan beliau. Sehingga saya tidak akan bicara ngaji karena nanti ngajinya sudah dulu saja. Saya hanya bicara organisasi. Sehingga yang perlu dipahami, ini tadi ini juga ada kawan-kawan menyuruh yang ada di depannya. Salah persepsi, salah tafsir. Dikira JKI kudu wong sing hafal Quran. Dikira JKI kudu wong sing iso melantunkan Al-Quran karena judulnya adalah Jamiatul Qur'an wal Quran. Sehingga saya katakan bahwa Jamiatul Qur'an wal Quran ini bukan organisasi eksklusif, bukan organisasi khusus pada yang seperti Gus Muhyiddin, pada seperti Ustaz Mahfud, bukan. Di antara yang tertera dalam PDPRT itu dalam bahasa yang sederhana yang bisa saya sampaikan semacamnya adalah termasuk muhibbin, pencinta Al-Quran itu bisa menjadi bagian dari anggota Jamiatul Qur'an, bahkan bisa melok ngurusi Jamiatul Qur'an. Jadi, kita ini mungkin ahli Quran kabeh, ahli Quran sudah sibuk dengan jadwal beliau untuk menerima amat apa, nanti ngurusi organisasi, bukan gaul-gaul. Kalau itu yang terjadi, makanya pada waktu itu saya juga tidak bisa jadi pengurus, saya juga bukan hafal Al-Quran. Kalau nggak hafalnya hanya ayat kelas dan dulu mulai berkat-double kan begitu. Tapi ternyata dalam PDPRT-nya tidak seperti itu. Bahwa kita selaku kita ini sebagai muhibbin Al-Quran, pecinta Al-Quran, termasuk yang hadir di sini, saya yakin dengan yang hadir di sini pasti orang yang senang dengan Al-Quran. Gak mungkin cinta Al-Quran ini karena sudah ngaji Al-Quran, gak senang Al-Quran, saya kira akan langsung mengundurkan diri dari tempat ini. Oleh karena itu, jenengan bisa ketika nanti di jajaran struktur ini bisa menjadi bagian warna dari pengurus atau pimpinan Jamiatul Qur'an di Kecamatan Kepanjen ini, baik laki-laki atau perempuan. Tidak khusus ini jamaahnya perempuan toh, tidak khusus laki-laki toh.
Jamatul Qura wal Hufat ini bisa di situ ada laki-laki dan perempuan. Bahkan di satu kecamatan, ketua PAC ini kan ada yang perempuan di Kabupaten Malang ini. Jadi kecamatan Pujon. Kecamatan Pujon ini ketua perempuan ketua. Oleh Rois Majelis ini juga tidak dimasalahkan, memang kompetensinya ada, semangatnya ada, maunya juga ada. Ini yang perlu saya pahamkan pada panjenengan, sehingga ketika nanti di pandemi mungkin Misbah dengan jajaran yang lain mengajak panjenengan untuk sama-sama ngopeni Jamatul Qura, insya Allah sudah saya pahamkan sebagai ini. Yang kedua, bahwa Jamatul Qura ini adalah Badan Otonomi dari Nahdlatul Ulama. Sehingga dengan Banom kita punya nanti di PRD sendiri, punya aturan sendiri. Cuma prinsipnya, garis besarnya tetap pada Nahdlatul Ulama. Ini yang bisa dipahamkan. Para kiai, para sahabat, yang terakhir ya nanti waktu luasa pada yang tentunya ya mungkin lebih luas panjang dan lebar untuk menyampaikan ilmu yang kepada kita. Tidak akan saya terlalu banyak bicara pada kesempatan ini. Salamnya Dr. Umar. Sebenarnya Dr. Umar kita undang untuk hadir di sini. Cuma sekarang masih rapat di PT terkait dengan persiapan konferensi PJNO yang insya Allah akan dilaksanakan nanti pada tanggal 5 Desember ini. Tidak tahu tempatnya di mana. Dan ini kabar-kabarnya ngapunten. Gus Buni ini juga menjadi figur yang diusung untuk menjadi Rois Suriah PJ. Ini walaupun Gus Buni tidak tahu, tapi suara yang berkembang sudah sedemikian rupa. Walaupun Gus Buni sendiri ini di wilayah Jamatul Qura juga sangat diharapkan kesediaannya menjadi Rois Majelis ini di PJ PW Jamatul Qura. Cuman kalau nanti sampai di sana, berarti ilmu penelitian ini sangat berkurang. Tapi saya berharap tidak berkurang ketika nanti kita ada di mana-mana. Ini memang beliau tidak mengharapkan itu semua, tapi namanya orang tetap ada yang seperti ini. Para kiai, para santri, orang terakhir ini untuk akad pagi yang akan datang, saya tadi lupa tidak bilang tanggalnya. Akad pagi yang sedianya itu di Kecamatan Pakis, tapi Pakis juga tidak siap karena disebut dengan kegiatan. Kemudian sudah saya tawarkan ketiga PAC untuk Desember. Ini rata-rata belum siap. Akhirnya saya sampaikan ke Wakil, karena Wakil juga ada pertemuan rutin di setiap akad pagi. Sehingga juga alhamdulillah Wakil siap. Insya Allah akad pagi yang akan datang, monggo nanti niat kolabor ini dan niat silaturahim pada Muhyiddin Al-Quran, dakwah Al-Quran berbuat nanti bisa hadir di Kecamatan Pakir. Nanti tempatnya insya Allah akan bisa muncul di mana tempatnya. Dalam tagline-nya adalah ngaji bersama PC Jamatul Qura yang diasuh oleh Yaji Nurdin Syah. Jadi yang atas keprihatinan beliau tetap menyempatkan waktu agar nanti para muhibin Al-Quran, para pengurus JIH ini ngajinya mulai diilmoni, kedua mulai dikendali dengan situasi semacam ini, sehingga nanti jangan kalau pesan dari penjenengan jangan tersinggung ketika nanti Gus mengajari kita apa dan bagaimana, termasuk beliau beberapa waktu yang lalu menemani kami juga ketika ngaji kepada kaum mualaf yang ada di Sidoarjo. Itu subhanallah. Jadi itu pun apa? Ini semuanya sangat bagus. Saya tetap diharapkan kembali untuk ada semacam ini. Jadi itu luar biasanya bahwa ini adalah daerah itu. Ini yang bisa saya sampaikan atas nama Ketua PJ Jamatul Qura wal Hufat, sehingga kami atas nama PJ sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nyai Gajah Nawafah dan keluarga serta keluarga besar dan Rumah yang telah memfasilitasi kegiatan ini, yang sekaligus tadi beliau ada niat untuk sekaligus peringatan rol abahnya
dalam call yang pertama ini mudah-mudahan almarhum dan mendapatkan tempat yang layak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berinya dibanggakan dengan meneruskan perjuangan beliau, sehingga ini adalah salah satu harapan kita bersama. Dari saya, apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, jangan ini mohon maaf. Alhamdulillah, monggo akhir yang insya Allah kesempatan bulan depan siap dipanggil. Insya Allah siap dipanggil. Tadi sudah komunikasi di harga dengan kesiapannya nanti dipanggil kalau akad pagi. Jadi rutin insya Allah kita laksanakan setiap akad pagi. Demikian yang bisa sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas nama BC apabila ada sesuatu yang berkenan dalam kita semua dan dalam pelaksanaan kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin para kiai, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba pada acara ini, pada kegiatan yang dibahas oleh ini. Mari kita simak bersama pengajian yang akan disampaikan oleh kajian pun Imam Abu Bakar Abdullah Abdul Syekh dari Majelis Syekh. Karena beliau waktu dan tempat yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah terus dia itu memulai malam untuk keluar dan berbasis adalah seperti program beliau orang dengan Allah Subhanahu. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah masih dikasih afiat dan iman Islam, khusus di tengah kesibukan itu akan kesempatan dengan belum berlalu. Kita kesempatan yang luar biasa hasil pengurus ibadah itu untuk membayar diberi sebuah nikmat yang tidak berguna. Untuk masih seperti ini, perjalanan dulu susah dari kalau ini maupun dengan birokratin, wamin alfi syukur janazatin, wamin alfi yatimalitin. Bahwa sudah duduk sebentar saja ilmu lebih utama adalah sholat 1000 rakaat, lebih utama daripada menghadiri 1000 jenazah, lebih utama daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Sahabat bertanya, hatta menjawab ya Rasulullah, sampai mengatakan oleh pembicaraan dari Rasulullah, maka faqala hal yang fa'ul Quran di wajah dunia. Apakah ada manfaatnya Al-Quran dengan betul-betul untuk mencari ilmu, semoga ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat wassalam semoga berlimpah hadirat dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari syafaat pun demikian kita merasa sakit selalu meneladani akal-akal mulia beliau, tersakit terus menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Kita merasa sakit selalu untuk ajaran beliau, dan dimiliki kita punya kesempatan kepada berjihad untuk selalu berjuang di agama beliau, sehingga kita pantas menghadiri umatnya dan kita termasuk dengan syafaat. Dalam kesempatan ini mulai pembukaan ketika ngaji Al-Quran, bukan sekedar karena kita kewajiban,
sebagai pengurus Jamiatul Qur'an Wal ini idealnya memang harus lebih daripada yang lain dalam urusan Al-Quran. Nah, dalam setiap pertemuan urusan Al-Quran yang disebutkan adalah siapa kewajibannya. Itu juga solusi. Di samping dan sekedar itu, lebih dari itu, dan Nabi Dawuh innallaha yuhibbu al-yuqra al-Qur'an kama unzil. Sesungguhnya Allah senang kalau Al-Quran dibaca dengan diturunkannya Al-Quran, sehingga aturan bacaan Al-Quran beda dengan yang lain. Kalaupun yang lain semua yang bukan syarat, tapi syarat Al-Quran jauh lebih penting. Nah, terus ketika malaikat Jibril datang wahyu kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu khawatir nggak hafal, khawatir bacanya kesal, beliau cepat menirukan. Maka seketika itu turun ayat la bihabdihi misalnya dari takjil lebih inna alina jama'u wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Dan dikurang oleh Allah, jangan gerakkan lisan kamu wahai Muhammad karena tergesa-gesa membaca Al-Quran. Sesungguhnya menjadi tanggung jawab saya firman Allah untuk hafalan dan bacanya Al-Quran. Fa'idha qara'nahu aidha qara'a Jibril Al-Quran, Jibril harus dibacakan maka dibuka bacaannya. Itulah menjaga bacaan Al-Quran agar persis seperti oleh Allah Subhanahu wa Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sangat Al-Quran sangat penting. Dan kita berguru harus mengutamakan sanad. Sekarang ada tim sanad, tapi sibuk sanadnya dan sibuk bacaannya itu berbeda. Jadi sanadnya penting, tapi juga penting adalah bagaimana membacanya sesuai dengan sanadnya yang ada. Yang kita upayakan dalam pimpinan Jamiatul Qur'an di cabang Malang. Semua pengurus JPH baik tingkat cabang maupun anak cabang ini semua harus senang ngaji. Tidak senang ngaji akan pengurus JPH. Ini untuk membaca Al-Quran, saya mulai dari firman Allah pada surat Al-Baqarah. Di awal juz 1 Allah mensifatkan orang-orang yang bertakwa. Di antaranya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Disifat oleh bertakwa itu orang yang percaya pada apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, yang percaya pada Al-Quran. Jangan cuma percaya pada Al-Quran. Kita percaya, tapi bukti percayanya masih belum. Apa itu? Ketika ada ayat ini ditafsir pada surat Al-Baqarah 1 Allah jawab alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Ayat di orang-orang yang telah diberi kitab Al-Quran dan mereka membacanya dengan haqqul tilawah, dengan sebenarnya baca Al-Quran, maka mereka itulah orang yang percaya kepada Al-Quran. Siapa? Kalau kita mengaku percaya pada Al-Quran, kita harus baca Al-Quran dengan haqqul tilawah. Apa itu haqqul tilawah? Ayyashbarika fihi lisan wal aql wal qalb. Ini harus bersatu antara lisan, akal, dan hati. Itu semua berperan. Fal lisanu yurattil wal aqlu yutarjim wal qalb yata'in. Lisannya mentarjimkan, akalnya menerjemahkan, hatinya mengadilasikan. Kan fahamdul lisan tashdidul huruf bitartil. Fahamdul aql tarjamatul ma'ani. Fahamdul qalb al-itti'ab wal insijar. Artinya apa? Bagian dari lisan adalah mentasbihkan huruf Al-Quran dengan cara tartil. Bagian dari akal menerjemahkan makna-maknanya. Bagian dari hati adalah mengambil nasihat dan mengambil pelajaran. Itu namanya haqqul tilawah. Intinya orang yang percaya pada Al-Quran. Dan kita masih dalam tahap yang awal untuk tasbihul huruf di tasbih. Itu
Untuk membaca tafsir Allah jawab warattilil Qur'ana tartila. Tartilkanlah Al-Quran dengan sebenarnya tafsir. Kalau dalam Al-Quran ada fi'il amar itu masih berkisar antara wujud dan nada, itu wajib atau sunnah. Tetapi ketika fi'il amar ditakkidi maka berarah pada hukum wujud. Berarti Allah jawab wajahidu billahi haqqa jihadi. Ketika fi'il amar ditakkidi maka berarah pada hukum wujud. Itu warattilil Qur'ana tartila, berarti membaca dengan tartil itu adalah hukumnya wajib. Apa itu tartil? Abdul bin Abbas mengatakan at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Tartil itu mentajwidkan huruf-hurufnya Al-Quran dan mengetahui tempat-tempatnya waqaf. Jadi ada dua syafra ini, lahu syafra, dua bagian dari tartil. Pertama adalah tajwid, yang kedua adalah wukuf atau dalam istilah kita pertama tajwid adalah fashoha. Dapat terangkat untuk tajwid. Tajwid ini mudah dipelajari dan ilmunya terbatas, sehingga tidak perlu kita baca fikih berkembang. Tapi tajwid ya sudah gitu. Karena itu terbatas, maka sangat saya tidak menguasai tajwid itu. Tapi untuk wukuf ini yang sulit. Banyak orang yang cara wakaf itu kurang benar. Saya coba baca ayat. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Itu ayat-ayat kita ada tanda wakaf di situ. Dan kalau di situ itu artinya berbeda. Karena apa? Pada jumlah mutalito. Jadi fastaghfaru li dzunubihim ada walam yusiru itu apa ke situ dipisah ke jumlah mutalito apa? Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan kita terjebak dengan jumlah mutalito kita lakukan di situ. Fastaghfaru li dzunubihim. Kami kata adalah mereka. Kemudian dalam sendiri ini dan syaratnya kita itu dapat pengampunan itu istighfar dan adabul isra. Untuk cara wakaf, saya bisa dulu seperti tadi ya. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum. Saya terjemahkan ya. Jadi kan itu atof itu boleh untuk kita dibicarakan sudah ada belakangnya lagi. Wajadilhum itu atau nanti untuk hikmat wajadilhum tidak bisa wal mau'izatil hasanah wajadilhum. Itu dan banyak contoh yang untuk wakaf itu tidak sulit. Ini adalah khusus. Kalau saya karena sulit kita mencoba ada kitab wakaf namanya kitab ada al-Mustafa, ada kitab namanya Al-Muda, ada kitab nama Al-Maqsad. Al-Maqsad kitabnya siapa itu? Abu Zakaria Al-Ansari. Kita tahu Abu Zakaria itu yang menulis kitab Fathul Wahab. Itu beliau juga punya kitab masalah cara wakaf di dalam Al-Quran. Nah, dulu itu nggak ada orang alim itu kecuali beliau menguasai Al-Quran. Kita tahu yang misalnya kitab Fathul Mu'in, kitabnya apa? I'anah Abu Bakar Syafi'i itu menguasai Qur'an 14. Itu Abu Zakaria Al-Ansari yang kitab Fathul Wahab itu beliau menguasai juga semua kitab beliau menguasai. Bahkan beliau kita wakaf itu. Ini kan nggak ada di Quran, baca Quran, baca seperti itu. Dulu itu semua orang yang ahli kitab itu menguasai Al-Quran. Harus sekarang kita bayangkan seperti itu. Saya teruskan
Untuk tajwid ini meliputi 5 hal. Di tajwid yang dibahas adalah pertama makharijul huruf, sifatul huruf, dan ahkamul huruf, yang terakhir ahkamul huruf. Itu ahkamul maddi wal qasri. Itu 4 pembahasan dalam tajwid. Jadi kita harus mengetahui makhraj, pertama yang paling inti, makharijul huruf, dan kedua sifatul huruf. Dan makharijul huruf, sifatul huruf ini dalam tajwid dengan mizanul huruf. Mizan artinya timbangan. Kenapa timbangan? Ketika seseorang mengucapkan huruf pas makhraj dan sifatnya, maka huruf akan menjadi berbeda dengan huruf yang lain. Dan kita tahu dal dan do semua sifatnya sama, semua makhrajnya sama, hanya beda satu sifat, satunya istighfar, satunya istighfar. Jadi itu timbangan itu kan bisa percaya seperti ini. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. Umpama kita salah, artinya jauh berbeda. Orang-orang beriman dan beramal soleh mereka akan masukkan surga yang ada di bawahnya surga-surga. Lahum fiha azwajun mutahharah, mereka akan suka dapat istri yang suci, wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Mereka akan dimasukkan dalam pengayoman yang umpama bacanya salah, wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Apa diganti hinaan? Mereka akan masukkan dalam kehinaan. Itu tidak salah artinya. Jadi kalau kita sholat itu merubah makna. Ada satu lahan sampai dua itu bermakna sholatnya batal. Apa itu khusus rukun sholat? Tidak. Dan kita satu lahan diterangkan. Kesalahan yang bisa menyebabkan alahan alami wajib makna tidak harus dalam rukun sholat. Dalam sunat sholat pun kalau itu salah, itu sudah membatalkan sholat. Kenapa alasannya? Kita baca salah dalam selain itu sholat, berarti ada wajib Quran di sholat. Itu berarti Quran. Itu alasannya berarti ada wajib Quran di sholat, membatalkan sholat. Dan dipastikan berdasarkan membagi Fatihah yang benar, tapi baca surat itu harus benar, dipastikan di dalam berubah makna. Itu untuk tajwid seperti itu. Kita beda sedikit sifat itu sudah bisa menyebabkan perubahan makna yang sangat sehingga itu akan bisa membatalkan sholat. Nah, dalam hukum fikih enak kita nanti. Dalam hukum fikih itu enak. Nanti ada umi, ada qori. Kalau ada seorang umi mencukuran tidak benar, makmum pada umi percaya sholatnya. Itu enaknya. Tapi kalau ada seorang qori makmum pada umi, tahu bisa membaca sholat, maka si qori itu sholatnya tidak harus mufarraqah, tidak boleh sholat. Jadi itu kemurahan hukum fikih. Umpama salah nggak, pokoknya umami salah semua nggak sah semua orang. Saat desa mungkin Quran itu belum betul. Itu sama-sama nggak tahunya, itu sama-sama sahnya sholat. Kalau nggak sah itu, kalau udah ada orang yang qori, dia tahu. Dan imamnya itu umi, dia nggak salah, itu bermakna. Maka si qori yang jadi makmum harus mufarraqah. Itu kemurahan di dalam fikih. Nah, saya teruskan. Kemudian nanti kita akan belajar khusus makharijul huruf, per huruf akan belajar. Seperti yang kurang Jawa. Kalau ucapan do kan do dan seterusnya ada biasa. Kemudian apa? Sulit ucapan lal. Nanti ada dan seterusnya. Nanti akan terjadi ini beberapa khusus. Ini saat ini yang saya terangkan yang mudah ahkamul huruf pertama. Di masalah ahkamul nun as-sakinah wa tanwin dan ahkamul mim. Itu untuk hari ini. Karena itu cepat. Kita makhrajul huruf nanti undangannya jam 12, katanya jam 2 ya. Kena hujan. Nanti kalau
berikutnya kita seperti awal insya kita balik saya akan dulu untuk insya Allah di bulan depan kita mulai maupun dengan sifatun di akal huruf ini tajwid yang paling kita pakai dasar itu yang paling besar itu tajwid itu nihayatul qaulil mubin itu lengkap. Sekarang ada kitab baru namanya Hakku Tilawah. Itu banyak menukil mesti nukilnya dari nihayatul qaulil mubin. Di kitab namanya Hakku Tilawah itu semua ambil-ambilnya mesti ngambil dari nihayatul qaulil mubin. Itu paling lengkap. Dan terjemah itu sekali waktu saya bertemu dengan orang yang kreatif, nulis kitab tajwid tebal, orang Bojonegoro, tajwidnya lengkap. Terus saya pelajari banyak yang salah, kemudian saya ketemu orangnya, kemudian satu bulan, orangnya sempurna. Ya Allah, cuma tahu ini salah satu kali yang berbeda. Alhamdulillah sekarang menjadi teman akar sebagainya. Dan sekarang beliau saya ceritakan itu punya kooperasi yang terbaik seluruh Indonesia itu paling sukses ya. Itu yang pernah kenalnya gara-gara apa? Tulis tajwidnya dengan tahu tersebutnya yang tebal tersebutnya itu sebenarnya kita harus merujuk nanti dari kitab asalnya. Dan paling dirujuk itu adalah kitab apa? Dari itu nanti kita baca kitab Hakku Tilawah itu mesti rujukannya dari situ dari itu. Dan maka saya terangkan akan huruf. Yang pertama masalah nun mati dan tanwin. Ini beberapa hal yang ada revisi ini bukan terus kadung salah kaprah di Indonesia kita betulkan. Pertama masalah idhar itu kan idhar khalqi. Nah huruf idhar semua ada di tenggorokan. Hamzah, ha, ain, bin, kha itu semua ada di idhar khalqi. Ini masalah idhar itu sudah tahu semua. Tapi ada catatan yang perlu diperhatikan. Catatan mengenai idhar itu ada seperti ini. Haqiqatul idhar biwairi kulinatin wa biwairi kolkolatin wa biwairi saktatin. Yang begini catatan dalam idhar ya, biwairi kulinatin wa biwairi kolkolatin wa biwairi saktatin. Tiga catatan dalam idhar. Idhar hakikatnya idhar harus bersih dari unsur guna, unsur kolkola dan unsur syakta. Sudah ini. Saya contohkan Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. An'amta 'alaihim ghairil idhar. Bagaimana ada unsur guna? Seperti contohnya Siratal ladzina an'amta, kita ada unsur guna. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita ada unsur guna. Tidak boleh. Ada unsur qalqalah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, kita ada unsur qalqalah. Ada unsur sakta yang bisa orang mengatakan tahqiq, tapi malah ketakikan. Imam Nafi' ditanya dalam kitab Hakku Tilawah ini, Imam Nafi' ditanya, tapi orang yang seperti itu, kalau seperti itu orang putih itu bagus, putih dan dari belah. Orang ikal itu bagus, tapi teman-teman dari ibu, itu Imam Nafi' ditanya. Jadi apa contohnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, kalau sakitnya tidak boleh. Untuk kenapa? Nanti kembali pada sifatul huruf. Nur dan itu sifatnya tawassul. Tidak bertahan dan tidak melos. Itu tawassul. Tidak boleh. Siratal ladzina an'amta, itu sakit. Jadi tidak boleh. Tidak boleh guna, tidak boleh ada kolkolah, tidak ada sakta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
itu idhar kan. Tapi kalau idhar dimulai dari munatin, wabil munatin dimulai sakit. Idhar. Berikutnya idgham bila guna. Ada idgham bila guna. Ini kesalahan di sini nanti ada talfek. Talfek itu apa? Talfek itu mencampur aduk mazhab. Dalam fikih seperti ini. Dalam fikih itu dalam satu qadhiyah ibadah ikut lebih dari 2 imam. Itu namanya talfek. Seperti ada orang wudhu, cara wudhunya ikut Imam Syafi'i, batalnya ikut Imam Malik. Dan ini orang ini nanti sholatnya orang itu menurut Imam Syafi'i yang nggak sah, Imam Malik juga tidak sah. Ada orang itu wudhu pakai Imam Syafi'i, dia hanya rusak sebagian kepala. Dan dia sampai di rumah, kesalahan di bujune, sudah bercengkrama dengan istrinya, dia sholat. Dia nggak batal Imam Malik, dan dia ikut Imam Malik. Maka sholatnya itu menurut Imam Syafi'i nggak sah, dia sudah batal. Menurut Imam Malik nggak sah karena sholatnya wudhunya masih belum rusak seluruh kepala. Itu namanya talfik. Itu dalam fikih. Tapi berbeda kodnya nggak apa-apa. Kita misalnya dalam masalah wakaf tanah, ikut Imam Syafi'i sangat jelas, terus kalau peluang jelas, maka berbeda dengan ada Imam Abu Hanifah nggak apa-apa. Karena ada wakaf ini harus dirubah, boleh sebenarnya boleh, tapi apabila lebih lihat pada maknanya. Imam Syafi'i tidak ada zatnya. Itu contohnya. Nah dalam masalah Quran juga ada talfek. Itu terjadi sering pada idgham bila. Kita tengok hakaman ngaji. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada enggak seperti itu? Wa minan nasi man yaqulu amanna. Itu kan campuran qiraatnya. Man yaqulu bila itu qiraatnya riwayat Khalaf dari Imam Hamzah. Man yaqulunya. Tapi kan kalau saya ikut Khalaf enggak seperti itu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Seperti itu dan mukminin. Jadi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Imam Al-Hafiz, bukan saya itu, kalau ternyata ada guna. Kata Imam Khan berarti rasanya itu, dan mengakui orang itu namanya kan perhatikan. Di itu mobil guna, ya non men, bedakan. Cara ucapkan di mobil guna itu ada penekanan. Supaya apa? Beda dengan yang sukun kita mulia dan waw sukun kita waw. Seperti ini kita bedakan. Di surat Yasin. Qala ya laita qaumi ya'lamun inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'lamun. Kan sama ini. Kan tadi tidurnya dibedakan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Beda dengan inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'lamun. Beda dengan qala ya laita qaumi ya'lamun. Jadi beda. Kita bacanya biasa. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'lamun. Mirip itu harus dihubungkan seperti itu. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa fil ardi qit'un mutajawiratun wa jannat. Wa fil ardi qit'un mutajawiratun wa jannat. Seperti doma, kalau doma ketemu, kalau syukur ketemu, kita dibedakan. Jadi wa fil ardi qit'un mutajawiratun wa jannat. Jadi beda dengan walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Itu cara ucapkan di guna seperti itu. Yang kedua bila guna itu termasuk idgham kamil. Idgham kamil itu sudah ikut pada huruf yang kedua. Yang sengsara itu
Mir Rabbika. Itu rohnya harus jadi nggak boleh min, terus Mir Rabbika seperti itu. Harus kepada mudghah. Ini kenapa? Itu disebutnya idgham yang kami itu bila benar idgham kami. Sehingga itu pada huruf lam dan rohnya. Jadi kalau Mir Rabbika nggak boleh min Rabbika nggak boleh, terus Mir Rabbika langsung. Itu untuk idgham bila dan idgham bila benar. Dan yang paling banyak permasalahan masalah ikhlas. Islam ini banyak yang jadi. Kenapa ikhlas terjadi? Sering pembicaraan masalah furja, apa furja ya? Furja itu bergaya. Atau dalam bahasa intibab tam dan intibab goyukan. Ikhlas itu di bahasa asli Arabnya seperti ini. Ikhlas inqilabun nuni miman ma'abaqa'il ikhfa'i wal munnati. Itu jenis ikhlas. Tapi di bahasa Indonesia yang kita baca, ikhlas apa? Suara itu bukan jadi suara ini. Ini itu, itu yang harus diubah. Jadi asli takrifnya dalam kitab itu inqilabun nuni miman ma'abaqa'il ikhfa'i wal munnati. Harus ada ikhfa'nya. Jadi baca ikhlas ini kena ada ikhfa'nya. Jadi kalau hidup kita tutup, ini masih tetap bisa berjalan, bisa berbunyi. Wa la tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Kalau hidup tadi itu langsung mantap dari ikhlasnya berarti ini maka berpoin. Wa la tafarraqal ladzina utul kitaba jadi misalnya itu, ini caranya apa? Ini dua bibir tetap bertemu, tapi tidak rapat. Dan ini ijma. Ini ijma itu pulau. Baik kita berdiri maupun kita akhiri. Saya ada dalam kitabnya, dalam kitab usul muyassar fil qira'atil arba'asyar. Itu di bab ikhfa, bab ikhfa syafawi. Mati ketemu. Nah, bagaimana membaca ikhfa syafawi? Itu caranya adalah dua cara sama-sama benar. Begini. Qawlihim bi'ijaratin min sijjil. Qawlihim bi'ijaratin min sijjil. Ikhfa syafawi dua-duanya boleh. Hanya saja dalam kitab itu diterangkan, tetapi lebih utama yang kedua, yang ikhfa. Alasannya apa? Dua alasan. Alasan pertama, karena ijma'nya ulama di dalam membaca ikhfa. Jadi ijma' membaca ikhfa tadi dari ijma'. Dasarnya apa? Satu, ijma'nya ulama di dalam mengucapkan ikhfa. Itu ada hujjah. Di hidup ditutup masih tetap bisa berjalan. Itu namanya ada hujjah. Dan juga yang kedua alasannya untuk dalam bab ilmu riwayat susi, kalau ada men ketemu bab itu harus dengan hujjah, nggak boleh. Jadi yahkumu bainahum yahkum bainahum. Itu ya, untuk ikhra tapi bacanya kita harus bagaimana dengan kita dari itu sudah diajari seperti itu. Jadi kami itu kan bilang kurang itu